Cuman bedanya Badarahwi ini memasuki penari-penari. Lain halnya dengan burung tujuh. Itu tingkat parahnya itu ada yang bisa jalan pakai kepala, guys. Kakinya ke atas dan kepala ke bawah sampai botak itu kepala. Oke guys, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kemarin, yaitu tentang Badarahwi dan burung tujuh yang ada di Aceh. Badarahwi kemarin sudah kita bahas sedikit, dan bagi kalian yang mau tahu, klik aja di sini. Di part 2 ini kita kelarin tentang burung tujuh sebagai fenomena kejahatan mistis di Aceh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapin cemilan kalian dan ini dia. Sebenarnya nih guys, selain burung tujuh, ada banyak jenis hantu-hantu lainnya yang bergentayangan juga, seperti di tempat-tempat lainnya juga. Mulai dari jin pengganggu anak-anak, jin penunggu rumah, jin penunggu sungai yang bisa menyebabkan orang-orang tenggelam, hingga ada yang namanya burung punjut atau pocong. Ada juga jin-jin atau hantu yang bergentayangan di jalan. Misalnya kita lewat di jalan yang sepi, pakai sepeda motor, tiba-tiba ada yang duduk di belakang. Tetapi burung tujuh ini berbeda dengan kebanyakan jin-jin atau hantu yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena hantu burung tujuh ini dia punya pemilik atau melalui perantara seperti pakai kiriman. Ada pengirim, ada penerima. Dan pertanyaannya nih guys, apa yang terjadi ketika seseorang itu dirasuki oleh burung tujuh? Sebenarnya banyak hal yang terjadi akibat seseorang itu terkena hantu burung tujuh. Mulai dari yang ringan, misalnya seperti gatal-gatal yang tidak tahu penyebabnya, terus penyakit yang susah disembuhkan. Tapi tetap pada dasarnya tidak ada yang enak, tidak ada yang nyaman ketika terkena burung tujuh. Nah, di tingkat parahnya itu sama seperti yang terjadi pada Badarahwi ketika dia memasuki seseorang. Cuman bedanya Badarahwi ini memasuki penari-penari misalnya, dan ketika dia masuk ke dalam jiwa seseorang, ke dalam tubuh seseorang, dia akan menari melanjutkan tariannya. Karena memang pada dasarnya Badarahwi ini adalah jin penari. Lain halnya dengan burung tujuh, karena dia ini banyak efek yang ditimbulkan dari seseorang yang terkena atau kerasukan burung tujuh ini. Seorang yang kerasukan burung tujuh itu tingkat parahnya itu ada yang bahkan bisa manjat dinding, manjat pohon, yang sebetulnya yang secara normal dia sendiri nggak bisa melakukan itu, tapi ketika kerasukan dia bisa melakukan hal itu. Ada juga yang berteriak, histeris, dan juga yang paling serem merinding, menangis terseduh-seduh, meraung-raung tengah malam. Merinding guys. Gitu ya, merinding guys. Ada juga yang kerasukan burung tujuh ini bisa jalan pakai kepala guys, kakinya ke atas dan kepala ke bawah sampai botak itu kepalanya, rambutnya itu sampai botak segitunya. Nauzubillah min dzalik. Karena burung tujuh ini dipelihara, dalam artian dia itu punya pemilik, dan pemiliknya itu kita sebut dukun atau dukun dalam bahasa Aceh. Nyan kalau kadukun nyan ilmu jih kasakti tak nyan yang beom-beomano tangayu burung tujuh tagonya. Oke, ada proses mistis yang harus dilewati oleh dukun atau pemuja setan agar bisa mendapat burung tujuh. Katanya salah satunya itu harus menggali 7 kuburan yang masih seger. Jadi organ-organ main ini diambil kemudian diserahkan kepada raja jin, induk jin sebagai persembahan. Mungkin untuk menyenangkan raja jin ini, sehingga dia bisa menyerahkan anak buahnya untuk mendampingi dukun ini, untuk menjadi pengawal dukun ini. Ya mungkin organ-organ main ini sebagai syaratnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mencuri air mandi jenazah. Mungkin banyak hal-hal lain ya sebagai syarat agar bisa memelihara burung tujuh ini. Karena hal ini, jadi di Aceh itu sampai sekarang masih ada tradisi menjaga kuburan. Kalau di kampung-kampung ya, apalagi yang meninggal tuh bayi yang belum sampai 7 hari. Biasanya bayi itu akan dimakamin di samping rumah atau dalam pekarangan rumah lah, agar mudah penjagaan. Terus kalau misalkan dimakamin di pemakaman umum, itu pasti ada penjagaan oleh pihak keluarga selama 7 hari 7 malam. Dimaksudkan untuk itu, biar jenazahnya itu tidak dicuri oleh orang-orang pemuja setan yang untuk dipersembahkan kepada setan, kepada jin.
tradisi menjaga kuburan itu sampai saat ini tuh masih ada di kampung-kampung ya. Kalau di kota saya kurang tahu, karena saya bukan orang kota. Nah, guys, seseorang yang sudah bersekutu dengan jin, hantu, iblis itu pasti tidaklah mudah. Ada bayaran yang harus diterima, ada karmanya, baik di dunia ataupun di akhirat yang sudah pasti ya. Cuman yang di akhirat kita nggak pernah tahu apa yang Allah bakal kasih ke orang-orang yang seperti itu. Tapi di dunia ini kita juga bisa mengetahuinya, guys. Dan ini berdasarkan cerita orang-orang tua ya, orang-orang zaman dulu yang mungkin pernah berada di situasi seperti ini. Jadi ketika seseorang atau dukun yang memiliki burung tujuh ini mengalami kesulitan sakratul maut, jadi tubuhnya itu sudah seperti mayit, guys, sudah bau busuk, ya layaknya mayit, tetapi dia itu belum sesungguhnya meninggal. Jadi orang-orang kan pada bingung, ini sudah meninggal apa belum? Kalau dimakamin ternyata masih hidup, kemudian dibiarin hidup tapi juga nggak jelas. Misalkan kejadiannya seperti ini, kadang-kadang orang sudah asumsinya itu sudah mengarah ke sana, orang yang memiliki burung tujuh. Ya mungkin tidak semuanya seperti itu. Dan katanya agar dukun itu bisa segera mencapai sakratul maut, benar-benar meninggal, adalah dengan cara ilmu burung tujuhnya itu harus diturunkan kepada keturunannya atau saudaranya atau familinya atau siapapun yang mau mengambil. Masalahnya, kalau yang terang-terangan seperti itu mengambil ilmu burung tujuh, siapa yang mau, guys? Bakalan ketahuan kan sama orang-orang. Nah, ketika hal itu tidak terjadi, maka ada satu cara lagi, yaitu dengan cara membuka atap rumah. Jadi atap rumahnya itu harus dibuka supaya jin itu keluar lewat atas, seperti itu. Nah, konsekuensinya ketahuan dong sama orang-orang di sekeliling kita. Nah, memang hal-hal isu seperti itu memang sudah mengakar di masyarakat ya, di kampung-kampung misalnya. Oh, ini udah ketahuan nih, ini ya punya burung tujuh nih. Jadi kemarin saya sakit gini-gini gitu bla 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 gara-gara dia. Jadi ketahuan kan? Nauzubillah min dzalik. Oke guys, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejahatan mistis burung tujuh atau apapun jin-jin yang lainnya. Selalu serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dekat dengan Al-Qur'an. Karena dengan begitu, mau burung tujuh, mau burung 1000 pun itu akan tebapo. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Tersmanita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah keturunan iblis, dia kesesatkan umat Rasulullah.